Halo, selamat berjumpa kembali. Saat ini kita akan membahas kekongruenan dua segitiga. Nah, syarat kongruen itu ada dua. Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Pada pembahasan saya yang lalu, kita sudah melihat bagaimana suatu bangun dikatakan kongruen dengan bangun yang lain. Untuk kekongruenan dua segitiga bisa kita simpulkan dengan melihat 5 kondisi seperti yang ada di depan ini. Kalau kita bisa menarik kondisi kelima seperti ini, maka kita bisa menemukan bahwa dua segitiga itu dikatakan kongruen. Yang pertama, jika kita bisa memastikan bahwa ketiga sisi dari segitiga itu yang saling menghubungkan itu panjangnya sama, maka dengan mudah kita simpulkan bahwa dua segitiga itu disebut kongruen. Itu yang pertama. Sekali lagi, jika kita bisa menentukan panjang, apakah panjang daripada sisi segitiga itu sama, ketiga sisinya sama, maka kita pastikan bahwa segitiga itu kongruen. Kondisi yang kedua adalah jika ada dua sisi dan sudut yang menghubungkan itu. Nah, ada dua sisi, dari sini ada dua sisi, dan dari sisi ini diapit ada sudut, dan itu kita pastikan sama, maka itu kita simpulkan bahwa dua segitiga itu juga disebut kongruen. Kondisi yang ketiga adalah jika ada dua sudut dan sisi yang menghubungkan. Nah, kalau kita bisa pastikan di sini ada dua sisi, ada dua sudut dan satu sisi diapit oleh dua sudut itu, dan kita pastikan itu sama, maka kita sudah bisa menyimpulkan bahwa dua segitiga itu dikatakan kongruen. Yang keempat, atau kondisi yang keempat, bila ada dua sudut dan sisi. Dari sini kita lihat ada sudut, lalu kemudian kita ketemu dengan sisi, lalu ketemu dengan sudut, maka kita pastikan bahwa dua segitiga itu dikatakan juga kongruen. Bisa juga dari sini, dari sisi, sudut, sisi. Nah, itu juga bisa membuktikan bahwa dua segitiga itu dikatakan kongruen. Lalu kondisi yang kelima adalah jika sisi miring dan salah satu sisi yang lain. Nah, jika sisi miringnya dengan salah satu sisi yang lain, nah, dua hal ini jika kita sudah bisa membuktikan sama, maka kita dengan mudah menyimpulkan bahwa kedua segitiga dikatakan kongruen. Saya kira cukup mudah. Yang penting kita melihat kelima kondisi ini untuk menyimpulkan apakah dua segitiga itu dikatakan kongruen. Ya. Kelima kondisi itu bisa kita lihat pada beberapa contoh soal. Nah, ada gambar dua segitiga di bawah ini, yaitu segitiga ABC dan segitiga EBC. Buktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ABC. Mari kita lihat. Di situ kalau kita lihat ada sisi AC dan sisi EC. Diberi tanda seperti ini berarti bahwa panjang AC itu sama dengan panjang EC. Karena simbol sama, maka panjangnya sama. Lalu
dari sisi kita diarahkan ke sini. Nah, perhatikan ini. Oke. Saya katakan sudut C. Sudut C di situ adalah sudut yang dimiliki oleh segitiga ABC dan juga dimiliki oleh segitiga EDC, yaitu sudut ACB, sekali lagi ACB, dan sudut DCE atau ECD. Sudut C itu sama-sama dimiliki, sehingga dikatakan sudut ini nih besarnya sama. Kenapa dikatakan besarnya sama? Karena sudut itu adalah sudut yang saling bertolak belakang. Karena dia bertolak belakang, maka di situ besarnya sama. Lalu setelah itu kita lihat sisi BC sama panjang dengan sisi CD. Berdasarkan tanda itu ya, sisi BC sama panjang dengan sisi CD, ukurannya sama, sehingga dari tanda itu kita katakan bahwa di situ ada simbol yang sama, maka panjang BC sama dengan panjang CD. Nah, kalau kita lihat tadi penjelasan itu, berarti kita berangkat dari sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Berarti memenuhi kelima kondisi tadi yang kita pelajari di awal, berarti bahwa dua segitiga itu dikatakan kongruen. Itu tadi yang pertama sisi, yang kedua kita bicara sudut, yang ketiga bicara sisi. Jadi sudut, sisi, sudut. Contoh yang lain, perhatikan gambar di samping. Buktikan bahwa segitiga PQS itu kongruen terhadap segitiga RQS. Kalau dua segitiga ini kita pisahkan, ya, kalau kita lihat segitiga ini kita pisahkan, maka pada sisi eski, ya, pada sisi eski itu dia akan berimpit. Itu akan berimpit. Panjang eski di situ kita katakan bahwa panjang eski di situ akan sama, karena itu berimpit. Mari kita lihat. PS dan RS itu sama karena di situ ada simbol. Nah, mari kita lihat. PS dan RS itu sama. Nah, karena dia sama, maka ukurannya juga sama. Lalu yang ketiga, QS yang saya katakan tadi pada segitiga PQS dan QS pada segitiga RQS. Itu panjangnya sama karena itu adalah dua sisi yang saling berimpit, sehingga panjang eski pada segitiga PQS dan panjang eski pada segitiga RQS itu sama. Lalu kita temukan bahwa PQ berdasarkan tanda ini ya, PQ itu sama panjang dengan RQ atau QR. Karena ada simbol yang sama antara PQ dan QR, maka panjang PQ dan QR itu sama. Kalau kita identifikasi, maka di situ kita akan menemukan bahwa PS dan RS itu tadi adalah sisi. Yang kedua, QS atau SQ juga kita berbicara tentang sisi. Dan yang ketiga, PQ dan QR juga kita berbicara sisi. Maka kalau kita lihat kelima kondisi tadi yang kita pelajari di awal, maka kita menemukan bahwa dia memenuhi kondisi pertama, sehingga segitiga PQS dan segitiga RQS adalah dua segitiga yang kongruen. Ya, cukup mudah ya. Sekali lagi, kelima kondisi yang tadi kita pelajari, sisi sudut sisi, sudut sisi sudut, sudut sisi, sisi siku-siku, dan sisi miring. Kelima kondisi itu dengan mudah mengantarkan kita untuk membuktikan bahwa dua segitiga dikatakan kongruen. Oke ya, ini ada latihan. Nanti kalian bisa belajar di rumah untuk membuktikan bahwa apakah segitiga ABC dan segitiga EDC itu adalah kongruen. Di situ ada syarat, yaitu panjang AB dan panjang DE itu sama,
dan sisi AB dan sisi DE itu sejajar. Boleh nanti kalian pelajari dan latih di rumah untuk soal ini. Oke, selamat berlatih, selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.